Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hanida dari Prodi Manajemen Semester 1. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang materi mata kuliah teori organisasi. Pertama, saya akan menjelaskan bab 1 tentang dasar-dasar manajemen. Manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi, dalam manajemen, yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor produksi. Lainnya seperti sumber daya alam, keuangan, serta informasi. Yang kedua, adanya proses yang bertahap, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama, yaitu plan. Plan adalah upaya untuk mengantisipasi kecenderungan di masa datang, menentukan strategi dan taktik yang tepat. Yang kedua, ada organizing. Organizing adalah bagaimana strategi dilaksanakan dengan kondusif dan semua pihak terlibat dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ada directing, yaitu proses pengimplementasian program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Lalu yang keempat, ada controlling, yaitu untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan dengan sesuai target. Lalu ada kegiatan dalam fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning, yang terdiri dari tujuan, strategi, sumber daya, standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, ada fungsi organizing, yang terdiri dari alokasi sumber daya, rumusan tugas, penetapan prosedur, struktur organisasi, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada directing, yang terdiri dari proses kepemimpinan, bimbingan, dan motivasi, tugas dan penjelasan rutin, kebijakan, dan SOP. Yang keempat, ada fungsi controlling, yang terdiri dari evaluasi keberhasilan, langkah klarifikasi dan koreksi, alternatif solusi untuk masalah. Nah, kemudian juga ada fungsi operasional dari manajemen, yang terdiri dari manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Selanjutnya saya akan membahas bab 2 tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen, bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi. Nah, keahlian manajemen ini yaitu teknis, komunikasi, konseptual, dan pengambilan keputusan. Nah, dalam manajemen itu ada manajemen global, yaitu keahlian manajerial yang tidak hanya fokus di satu keadaan negara, tapi juga lintas negara bahkan budaya. Yang kedua, ada teknologi, yaitu ahli dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Nah, selanjutnya itu ada tingkatan manajemen dalam organisasi. Yang pertama yaitu yang paling atas, top management. Lalu ada middle management. Lalu ada supervisory atau first line management. Lalu yang terakhir non supervisory management. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan, yaitu organisasi merupakan bagian dari lingkungan masyarakat.
Kegiatan manajemen wajib memperhatikan faktor lingkungan terkait internal dan eksternal. Lingkungan internal organisasi terdiri dari owner, yaitu pemilik sah akibat adanya penyertaan model, ide, atau ketentuan lain dinyatakan dalam legalitas sah. Yang kedua, ada board of director, yaitu tim manajemen yang ditunjuk oleh pemilik sebagai pengelola organisasi. Bekerja secara profesional dan melaporkan kegiatannya kepada pemilik perusahaan. Lalu ada employees, yaitu unsur DSM yang sangat dominan, jumlahnya paling banyak, bergelut dalam aktivitas sehari-hari, merupakan aset dalam organisasi. Lalu yang keempat ada lingkungan fisik, sumber daya uang, sumber daya fisik, sumber daya alam, dan sumber daya informasi. Selanjutnya lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari customer, kompetitor, supplier, strategis partner, regulator, pemerintah, dan masyarakat umum. Nah, berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional itu terdiri dari ekspor-impor, lisensi, partner strategis, dan investasi langsung. Lalu ada juga faktor-faktor terkait bisnis internasional, yaitu kontrol dalam perdagangan internasional, komunitas ekonomi internasional, dan perbudayaan budaya antar negara. Lalu masuk ke bab 4, yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab dari organisasi, yaitu terdiri dari lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi, dan pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial, yaitu mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Contohnya seperti strategi reaktif, defensif, akomodatif, dan proaktif. Kemudian ada manfaat tanggung jawab sosial, yaitu manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan pemerintah. Nah, dalam tanggung jawab sosial itu dapat masa depan tanggung jawab sosial yang terdiri dari strategi proaktif perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial tampaknya tidak dapat dihindarkan. Perusahaan juga perlu terlibat dalam tanggung jawab sosial seperti pendidikan, kesehatan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Dan dalam manajemen juga terdapat konsep dasar etika manajemen, seperti nilai personal sebagai standar etika, nilai terminal, nilai instrumental, pandangan empiris tentang nilai personal, dan konflik nilai. Selanjutnya, perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu ada planning, yaitu proses yang dimulai dari penetapan organ, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organ secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Nah, lalu ada juga fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini terdiri dari arahan, minimalisir dampak perubahan, minimalisir pemborosan, dan standar kualitas. Selanjutnya ada juga persyaratan perencanaan. Persyaratan perencanaan terdiri dari faktual atau realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif. Lalu ada beberapa jenis rencana dari segi frekuensi penggunaan. Yang pertama, single use plan, yaitu serangkaian kegiatan yang kemungkinan tidak berulang dalam bentuk yang sama di waktu yang akan datang. Lalu ada standing use plan,
yaitu dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila tujuan telah tercapai. Selanjutnya kita masuk ke bab 6, manajemen strategi dalam perusahaan. Strategi yaitu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dibandingkan para pesaingnya. Nah, dan strategi ini terdapat komponen strategi, yaitu kompetensi yang berbeda, yaitu memiliki penilaian agar nilai unik perusahaan dibanding kompetitor. Yang kedua, ruang lingkup, terdiri dari lokal, regional, serta internasional, adalah salah satu contoh ruang lingkup organisasi. Kemudian ada distribusi sumber daya, yaitu bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Kemudian ada proses penyusunan strategi, yaitu penilaian keperluan penyusunan strategi, analisis situasi internal dan eksternal, dan pemilihan strategi. Nah, dalam strategi ini juga ada proses manajemen strategi, yaitu penetapan tujuan, penyusunan strategi, administrasi, dan pengendalian strategi. Oke, kita masuk ke terakhir, bab 7, yaitu desain dan struktur organisasi. Dalam ini ada konsep dasar pengorganisasian. Manajer mengakomodasikan keseluruhan sumber daya organ sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organ tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organ disebut dengan struktur organ. Selanjutnya, pilar pengorganisasian. Yang pertama ada pembagian kerja, kedua mengelompokkan pekerjaan, ketiga penentuan mekanisme antar bagian atau koordinasi, keempat penentuan relasi antar bagian dalam organ. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu struktur organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Selanjutnya pendekatan dalam proses departementalisasi, yaitu pendekatan fungsional, pendekatan produk, pendekatan pelanggan, pendekatan geografis, dan pendekatan matriks. Baik, itu adalah materi yang saya pelajari dari mata kuliah teori organisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.